teman-teman. Apa kabarnya? Luar biasa. Kalau kalian bisa ngomong luar biasa, acungin jempol kalian, tunjukin di kanan kiri. Meskipun kita ibadah online, tapi kan kelihatan dari layar HP ya. Kalian siap untuk memuji Tuhan? Amin. Oke, mari teman-teman kita satukan hati kita. Kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah mempertemukan kami di ibadah Youth ini Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan menyiapkan diri kami untuk mempertemukan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan, dengan baik Tuhan. Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami siapkan diri kami, kami siapkan hati kami.
yang hidup. Engkau Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang mengerti atas kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan kasih-Mu. Jadilah seperti kehendak-Mu, karena kami tahu yang terbaik pasti Engkau berikan bagi kami. Kekuatan, kesehatan pasti Engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami, baik ada di tempat ini maupun ada di rumah. Setiap kami yang saat ini Tuhan mengalami masalah, Engkau Tuhan tolong kami. Terpuji nama-Mu. Berbicara Engkau, kami siap mendengar. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Dahsyat. Selamat sore semuanya yang ada di tempat ini maupun yang sedang ada di rumah. Saudara-saudara, anak-anak muda yang hebat, yang dahsyat, yang Tuhan pakai dan persiapkan untuk hari depan yang penuh dengan pengharapan. Berkat yang melimpah, penyertaan yang sempurna Tuhan akan berikan. Saudara yang terkasih, sore hari ini cuaca sungguh luar biasa ya. Di luar sana sedang hujan rintik-rintik. Enaknya tidur ya. Enak tidur enggak saudara? Enak tidur ya mestinya ya. Tapi semuanya sedang rindu. Menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan hari-hari Tuhan yang dahsyat ini. Setiap kita rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang spesial. Hari ini adalah hari di mana saudara dan saya akan menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Hidup ini perjuangan enggak? Perjuangan ya. Saudara tempat ini datang ke tempat ini penuh perjuangan. Hujan tetap berangkat. Yang di rumah enak tidur tapi sudah menantikan streaming, menantikan ibadah yang luar biasa. Semua penuh perjuangan. Tapi iblis enggak tinggal diam. Betul enggak? Ada yang mempengaruhi. Udah enggak usah berangkat. Enak tidur. Makan bakso anget-anget. Wih, enak tenan ya. Tapi yang di tempat ini mengatakan no. Aku tetap berangkat. Aku tetap beribadah. Luar biasa. Tuhan pasti memperhitungkan segala jerih lelah kita semua. Amin. Percayakah bahwa saat kita melangkah ke tempat ini ada penyertaan Tuhan yang dahsyat. Tapi setan juga gak tinggal diam. Setan ingin menggagalkan rencana saudara, adik-adik ke tempat ini. Dosa itu sedang mengintip saudara dan saya. Betul enggak? Dosa itu enak apa enggak saudara? Kalau dinikmati enak, tapi akhirnya kemana? Kepada kebinasaan. Lah hari-hari ini setan sedang menyodorkan sesuatu, mengiming-imingkan sesuatu yang enak dan nyaman secara daging. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, saya yakin dan percaya, kita pasti menolak. Betul enggak? Setan itu seperti singa yang mengaum, mencari celah, mencari kesempatan yang bisa menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan kepada dosa. Amin. Dosa itu apa sih? Segala sesuatu yang dilarang Tuhan, tetapi iblis yang menyodorkan. Iblis selalu mengatakan, enak sudah ikut aku. Ikut Tuhan itu soro. Susah, betul enggak? Ya jelas dong. Ikut Tuhan itu enggak gampang. Bayarnya harus mahal. Pikul salib, sangkal diri. Anak-anak muda enggak boleh kalah dengan tipu muslihat iblis ini. Anak-anak muda harus tahu arah kemana hidup ini. Dibawa kemana hidup ini. Harus mengerti.
Dasarnya apa? Kebenaran firman Tuhan. Ayo, hidup ini yang dikatakan penuh perjuangan. Tapi waktu kita berjuang, kita enggak sendirian. Ada Yesus, ada Tuhan yang menyertai engkau dan aku. Amin. Ada suatu penyertaan yang luar biasa. Yang dunia katakan enggak mungkin kamu bisa melaluinya. Yang dunia katakan sudah, engkau kan masih muda. Waktunya bersenang-senang. Saudara, bersenang-senang Tuhan pasti berikan. Tetapi ada batas-batasnya di mana engkau harus tahu. Di mana engkau harus mengerti ini yang tidak boleh dan itu yang boleh. Kalau kita katakan hidup ini perjuangan, perjuangkan apa yang Tuhan katakan yang di dalam firman ini. Kita harus berjuang. Mudahkah berjuang itu? No, tidak mudah. Tapi waktu engkau dan aku menyertakan Yesus dalam kehidupan ini, dalam setiap langkah, dahsyatnya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tapi tangan Tuhan selalu memegang kita dan menopang kita. Amin. Ayo, pergunakan masa-masa yang indah ini. Pergunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan ini dengan baik. Jangan lelah. Jangan lelah jika engkau mengikut Kristus. Jangan lelah jika engkau melayani Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Engkau sedang menumpuk hartamu di sorga. Engkau sedang memberikan yang terbaik di sorga. Lakukan bagianmu. Tuhan pasti melakukan bagiannya. Oke? Saudara yang terkasih, saudara yang dicintai Tuhan, hari-hari ini memang tidak mudah, tapi mari kita bersama-sama melakukan sesuatu bawa Tuhan dalam hidupmu. Kita baca di dalam 1 Korintus 15, 33 sampai 34. Manusia jatuh dalam dosa karena apa? Yang pertama, pergaulan yang buruk. Di dalam 1 Korintus 15, 33 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Pergaulan. Kita berbicara tentang pergaulan. Siapa sih nggak senang dengan teman yang banyak? Pasti senang ya? Oh, dahsyat. Setiap kita berharap dan kepingin punya teman yang banyak. Apakah itu salah? No. Tetapi satu hal yang Tuhan ngomong. Pergaulan yang buruk membuat itu loh. Yang tadi yang dikatakan apa saudara? Pergaulan yang buruk membuat apa? Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jika kamu menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya luar biasa, taat kepada orang tua, setia kepada Tuhan. Terus kamu masuk dalam komunitas anak-anak muda yang tidak takut akan Tuhan. Kebiasaan yang buruk. Pulang sampai pagi. Oh biasa. Kalau dimarahi, kenapa kamu pulang pagi? Loh katanya gak boleh pulang malam, betul gak? Akhirnya pulang pagi. Yang salah siapa? Orang tua? Kalian? Enggak, setan yang salah. Ya, setan yang ngomong gini, enak di kamu, susah di aku. Sedikit-sedikit setan. Biasa. Tapi kita mau belajar. Kalau Tuhan katakan janganlah kamu sesat. Kita ini bukan orang-orang yang tersesat. Kita ini bukan anak Tuhan yang hidupnya ngawur. Tapi kita berjalan dalam rule-nya Tuhan, dalam jalurnya Tuhan. Kalau kita berjalan dalam jalurnya Tuhan, kita berangkat selamat, pulang juga selamat. Amin. Karena kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini di sini nggak ada.
tapi di luar banyak. Anak-anak muda kehilangan arah, kehilangan jalurnya, sehingga menganggap semuanya is okay. Ya, ngafe nggak salah, lo ya nggak salah. Pokok habis ngafe pulang. Lo saya pas habis ngafe pasti pulang. Oh iya, dahsyat dong. Jam berapa? Jam 2. Haleluya. Pergaulan ini menentukan hidupmu dan hidupku. Pergaulan ini menentukan masa depanmu dan masa depanku. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang positif, hasilnya pasti positif. Bukan positif COVID-19 loh ya. Positif dalam kebenaran Tuhan. Kalau hidupmu di dalam jalurnya Tuhan, keselamatan itu akan diberikan. Dan surga mulia sedang menanti engkau dan saya. Yes. Ada sesuatu yang berbeda. Bergaul itu is okay. Anak muda kalau gak bergaul, uper, cupu. Ya, diajak ngomong gak nyambung. Itu juga gak bisa. Selama kita masih bernafas, pergaulan itu harus ada. Supaya kita gak diomongin orang. Ternyata ya, dia itu gak ngerti apa ya tak ajak ngomong, gak nyambung. Gak bisa. Ada sesuatu yang harus kita lakukan dalam pergaulan itu. Menjadi dampak, menjadi terang dan garam dunia ini. Menggarami yang sudah hambar. Anak-anak muda banyak yang hambar di luar sana. Wes gak Tuhan-Tuhanan, Tuhan itu gak ada. Wow. Karena mereka mengalami apa? Yang namanya tekanan di dalam keluarga. Apa yang disebut apa? Broken home. Saya mengalami kedatangan orang banyak yang anak-anak broken home, saudara. Datang ke tempat saya ngomongnya begini, lebih baik saya mati aja tante. Loh, nasi pecel saya enak saudara. Kenapa? Mama saya begini, papa saya begitu. Tidak ada damai sejahtera. Di rumah berantem. Saya pulang pasti mereka berantem. Saya ngomong, kalau mereka berantem kamu masuk kamar berdoa. Betul enggak? Lakukan sesuatu yang positif. Mari, jangan buang waktu sia-sia ini. Jangan pergunakan waktu yang Tuhan berikan ini dengan sia-sia. Jangan kau mengatakan aku kan masih muda. Usiaku loh masih 17-18. Kalau nanti sudah tua baru aku pelayanan. Wow. Kalau tua. Kalau keburu maksudnya begitu. Orang meninggal tidak melihat usia. Jemaat di tempat saya usia 22 meninggal. 22, titelnya sudah bertumpuk. 3 titel diambil sama dia, usia 22. Tapi semua setelah diambil bulan 10 kemarin, bulan Januari dia berangkat saudara. Belum melakukan apa-apa loh. Kalau datang ke tempat saya, saya ngomong pelayanan. Nanti sekarang saya mau bersenang-senang. Akibatnya apa? Waktu dia berangkat, dia belum melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam pergaulannya pun dia belum benar di hadapan Tuhan. Terus apa yang kita harus katakan? Saat ini jika engkau masih muda, itu waktu yang terindah bagi Tuhan. Layani Tuhan. Yang di tempat ini anak-anak muda yang dahsyat, pemain drum, keyboard, gitar, mereka semua akan dipakai luar biasa. Semakin hari hidup dalam kebenaran, engkau harus tenggelam dalam hadirat Tuhan. Maka dosa itu tidak akan pernah bisa mengintimidasi, mengincar hidupmu, enggak bisa. Engkau harus tenggelam dalam hadirat Tuhan. Engkau memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Maka hidupmu, masa depanmu sungguh ada dalam Dia. Amin. Yang kedua, manusia jatuh dalam dosa karena apa? Ketidaktaatan. Angel tuturane. Orang kalau sudah dikatakan angel tuturane itu bebal. Dan itu yang mudah membawa engkau jatuh dalam dosa. Karena ketidaktaatanmu kepada Allah Bapa. Engkau merasa engkau ini pinter.
Engkau ini bisa melakukan segala sesuatu. Engkau merasa engkau dibutuhkan banyak orang. Maka engkau tidak taat kepada Allah Bapa. Jika engkau tidak taat kepada yang kelihatan, maka yang tidak kelihatan engkau tidak pernah akan taat kepadanya. Segala sesuatu terjadi dimulai dari engkau melihat. Kalau engkau melihat, engkau percaya. Yang tidak kelihatan, bagaimana? Ya, mari kita masuk di dalam ketaatan. Kejadian 3 ayat 6 sampai 8. Manusia ini sering lupa apa yang Tuhan perintahkan. Kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 6. Saya baca, saudara dengar. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Dosa ini sudah mengintip, sudah mengincar Adam dan Hawa. Tiba-tiba datanglah si ular ngomong, ini loh pohon enak, makanan. Oh enggak boleh, enggak. Ular itu cerdik saudara. Mengiming-imingi, dosa diiming-iming, no, ayo makanan ini loh enak. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Selalu diiming-iming dengan sesuatu yang nyaman, yang enak, yang daging ini rasanya nikmat. Betul apa benar? Sudah enggak apa-apa, kita kan masih muda. Ayo coba dong. Ini loh yang disebut narkoba. Ini loh yang disebut syabu-syabu. Wis talah, tak kasih gratis. Pertama disodorin gratis. Iblis nyodorin buah ini gratis apa enggak? Gratis. Tapi kalau dia taat, dia enggak akan melakukan apa yang dikatakan iblis. Saudara dan saya juga demikian. Jika iblis menyodorkan sesuatu yang rasanya enak dan nikmat, di belakang itu pasti ada maut yang menanti saudara dan saya. Enak sabu-sabu, enak narkoba, gratis. Begitu saudara masuk dalam jeratnya, saudara tidak akan bisa keluar. Karena mengikat. Apapun dilakukan jika saudara menginginkan benda haram itu. Betul enggak? Kalau sudah sakau, apa bisa menghindari? Pasti teler dan kepingin. Dan apa yang dilakukan? Segala cara dilakukan untuk mendapatkan hal itu. Pergaulan yang buruk, ketidaktaatan membawa pada dosa dan kematian secara rohani. Betul? Ayo, jangan lakukan sesuatu yang di luar Tuhan. Yang ketiga, Tuhan katakan apa? Kalau yang ketidaktaatan, yang ketiga, iman yang goyah. Iman kita tuh harus setiap hari diperbaharui. Minta sama Tuhan. Tambahkan kekuatan, perbarui iman ini supaya saudara dan saya hidup dalam kebenaran Tuhan. Ayatnya di mana? Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5 nanti dibaca di rumah aja saudara. Ini tentang ular lagi, tentang iblis lagi yang menggoda iman saudara dan saya. Iman yang menggoda saudara dan saya. Mari kita kalahkan iblis. Bukankah Tuhan mengatakan kau diberi kuasa untuk menginjak ular dalam kalajengking dalam nama Tuhan.
Lakukan bagianmu, tolak dalam nama Yesus. Maka hidupmu, imanmu tidak akan tergoyahkan dengan iming-iming apapun yang dunia sodorkan saat ini. Amin. Amin. Jangan pernah goyah iman kita. Jangan pernah goyah imanmu menghadapi keadaan yang hari-hari ini semakin jahat. Tetap pegang imanmu kepada Kristus. Tetap percaya bahwa Yesus ada dalam hidupmu dan hidupku. Maka waktu engkau melangkah, apapun yang dunia sodorkan, imanmu tidak tergoyahkan. Amin. Itu prinsip kehidupan anak Tuhan. Oke? Jangan pernah lengah. Jangan pernah masuk di dalam perkumpulan pergaulan yang menyesatkan hidupmu. Tapi percayalah, jika engkau mempertahankan imanmu, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia selalu menguatkan, dia selalu memegang dengan tangan kanannya, dan dia berkata, jalanlah bersama dengan aku. Aku menuntunmu, aku di depanmu, apapun yang terjadi, aku bersama denganmu. Amin. Saudara, akibat dari semua itu, kita akan dibuang dari hadirat Tuhan. Seperti di dalam Kejadian 3, 23, 24. Kejadian 3, 23 dan 24. Ini yang terakhir saudara. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia kembali. 24. Ia menghalau manusia itu dari sebelah timur Taman Eden. Ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan pohon kehidupan. Kalau buah pengetahuan yang baik dan jahat sudah dimakan, Tuhan mengatakan engkau pergi dari tempat ini karena engkau berdosa. Di Taman Eden enak saudara. Tapi Adam dan Hawa ini karena hidupnya enggak taat, karena imannya goyah, maka dia diusir dari Taman Eden. Dan setelah diusir, Tuhan memberikan apa? Satu taman yang indah itu dijagai oleh malaikat. Supaya apa? Manusia tidak mengambil buah kehidupan. Kalau manusia memakan buah kehidupan enggak akan bakal bisa mati. Makanya Tuhan enggak mau hal itu terjadi. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Amin saudara. Percayakah bahwa hidupmu dan hidupku adalah di dalam tangan Tuhan? Percaya bahwa engkau dipakai Tuhan semakin hari semakin dahsyat. Jika engkau pertahankan imanmu, engkau jaga hidupmu dalam pergaulan, dan taat kepada Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat, maka engkau dan aku tidak akan pernah dibuang di dalam hadirat-Nya. Tapi engkau akan dipegang dan dikatakan, anakku, aku mengasihimu. Anakku, aku mencintaimu. Apapun yang kau doakan, aku mendengar dan aku menjawab doamu. Pergunakan masa mudamu saudara untuk melayani Yesus. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan, Allah pemilik hidupmu. Dialah Allah pemilik bumi, langit bumi dan seluruh isinya miliknya. Maka mari kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Lakukan bagianmu, Tuhan pasti lakukan bagiannya. Shalom, Tuhan berkati. Yuk saya undang pemain musik WL Singer. Orabasikanala masyandara. Orabatakara masikara matakara. Yesus.
Shikarama. Tuhan, Engkau memang layak dipuji dan disembah. Engkau layak menerima pujian dan penyembahan, karena Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Pada sore hari ini kami bersyukur kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Ajari kami menjadi pelaku firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk taat kepadamu, mencintai Engkau dengan segenap hati kami. Bapa, ajari dan didik kami itu dalam bergaul selalu yang terbaik Tuhan, untuk menjaga hidup kami dalam pergaulan. Kami yakin percaya di masa-masa yang muda ini kami tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Jangan Kau biarkan kami goyah Tuhan. Jangan Kau biarkan hidup kami Tuhan di luar kehendak dan jalur-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, saat kami setia taat kepadamu, hidup benar di hadapan-Mu, dan iman kami terus teguh kepadamu, maka Engkau tidak pernah membuang kami dalam hadirat-Mu, tapi Engkau pasti membawa kami kepada kebenaran-Mu dan kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan itu. Terima kasih Bapa. Kiranya setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun di rumah Kau berkati. Setiap mereka yang susah Kau hiburkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang mengalami masalah persatuan Kau buka jalan saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau Allah Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk berbicara dan berkarya dalam kehidupan setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Mari saudara, kita renungkan sejenak sore hari ini. Sembah Dia, sembah. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kalau sore hari ini Engkau masih berbicara buat setiap kami. Tuhan, kami tahu
bahwa hidup kami hanya satu kali ya Tuhan. Biarlah kami menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh mengerti Tuhan, bahwa Tuhan ketika Engkau menciptakan kami, Engkau menciptakan dengan satu tujuan, supaya pada akhirnya kami boleh kembali Tuhan kepadamu, kami boleh menyembah-Mu. Kami mau berkata betapa Engkau sungguh baik buat setiap kami. Bapa, sore hari ini kami sungguh merasakan Engkau hadir Tuhan. Engkau bukan Allah yang jauh buat setiap kami. Saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap kondisi kami. Kalau ada di antara kami yang mulai mundur Tuhan, tarik kami kembali. Bawa kami kembali untuk mendekat kepadamu Tuhan. Dan kami boleh kembali bergaul dengan Engkau. Kami boleh bergaul intim dengan Engkau ya Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa, jamah setiap kami yang menyaksikan ibadah ini, baik lewat online Tuhan. Kami percaya Engkau ada saat ini Tuhan. Sembah Dia, saudara. Dia rindu mendengar penyembahan-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah youth yang boleh kami selenggarakan saat ini Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh merasakan Engkau hadir saat ini di tengah-tengah kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah youth pada sore hari ini. Kami percaya firman yang sudah kami dengar itu boleh berbuah Tuhan. Dan kami boleh melakukannya sehingga hidup kami semakin hari boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu Ibu Evi Novianti di dalam seluruh kehidupannya Tuhan, baik dalam pekerjaan pelayanan. Berkati dimanapun Engkau mengutus hamba-Mu ini melayani. Dan bagi kami Tuhan, kami yang ada di rumah, kami yang ada di gereja, saat ini kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Dan Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah youth pada sore hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.